bicara rezeki itu, kalau saya cuma yang lulus-lulus aja kayaknya kurang. Kayaknya perlu ngambil lah sedikit-sedikit ya. Atau ya jualan yang lain yang mungkin Allah tidak suka. Ya harus diuji peruntungannya, masuk ke meja judi dan lain-lain. Ya. Padahal aslinya kalau kata Allah di bulan ini si hamba, contoh si Dennis nih. Di bulan ini si Dennis ini rezekinya 1 miliar misalnya, maka itu mau saya yang cari dengan cara halal atau cara haram sekalipun tetap 1 miliar. Benar, gak akan berubah. Ya. Ada landasannya kok, ini ada kisah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau minta anak kecil bersihin pelana kudanya. Ya. Ditinggallah sholat, beres sholat, kudanya mah ada, tapi anak kecilnya nggak ada, pelana kudanya nggak ada. Oh iya, ya sudah, terus pergi ke toko kuda. Nyampe ke salah satu toko, asal wow beritanya kayak kenal. Tanya dia punya toko A, punten, balik gitu ya. Pakai bahasa Sunda juga sih, misalnya. Ya. Punten itu dapat dari mana Pak? Oh tadi ada anak kecil jual. Punten boleh bertanya nggak? Tadi dikasih uang berapa anak kecil itu menjual barang itu? Dijawabkan sama si bapak, 1 dirham. Insya Allah. Kata Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, selepas orang itu, anak itu, selepas aku sholat pun aku pengen kasih anak itu 1 dirham. Itu? Ya. Tapi lihat pikirannya, apa yang terjadi? Ya, si anak mikirnya kalau diambil lebih cepat nih, terus uangnya lebih gede juga. Tapi kata Allah rezekinya 1 dirham, nego sama yang punya toko yang nggak mau. Saya cuma berani bayar 1 dirham, mau enggak. Udah, terima mau nggak mau 1 dirham. Tapi apa yang didapat? Dia dapat 1 dirham plus dosa. Tapi kalau dia mau sabar, dia dapat tetap 1 dirham plus pahala. Benar, nggak akan berubah. Ya. Malah yang lebih rugi ya tadi. Ya. Jadi jangan pernah berpikir saya lurus-lurus aja sih makanya hidup segini. Enggak, tenang aja, gak akan gimana. Pikir yang paling penting berkah. Kalau udah berkah bisa membuat yang seolah sedikit tapi tidak berkah habisan. Tapi kalau tidak berkah yang banyak pun ya udah, gak cukup. Ya. Capek bagian kejar-kejar. Berhasil ngambil banyak, dipakainya kagok, nyimpannya di mana, harus pakai nama orang lain, akhirnya beli villa atas nama pembantunya. Siapa yang paling puas? Si Mamang sama si Bibi berenang tiap hari, puas, lari-larian di taman kayak film India. Ibu bunda, malam ini kita mau tidur di kamar yang mana? Udah gede villa, digilir satu-satu bebannya. Ya. Terus gimana? Digaji. Dan yang paling nikmat tidak dihisap. Nikmat itu. Yang punyanya panik, ketahuan, disembunyiin. Belum tentu setahun sekali ke sana. Kudu ngegaji orang yang ngejaga, belum biaya maintenance-nya, listrik, air buat kolam renang itu tiap hari. Dan yang paling heboh, dihisap, dipakai gak dihisap, anjir. Rezeki manusia itu aslinya cuma 3, apa saja? 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, 1, yang dimakan. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan. Bu, ini makanan boleh saya makan? Berarti ini punya saya ya? Boleh saya bawa pulang gak? Ini kan punya saya kan? Tahu-tahu di jalan teh mahir lagi dimakan sama kucing. Berarti saya cuma diutus oleh Allah untuk mengantarkan rezeki ini ke hamba yang lain. Sebelum ini lewat sini, bukan rezeki saya. Ya. Ibu cek, ibu di handphone cek saldo rekening masing-masing internet banking. Ya. Atas nama siapa bu saldo? Masing-masing kan? Oh, Insya Allah. Kadang-kadang orang bisa bahagia hanya melihat saldonya sendiri. Tapi kadang bisa bersedih ketika melihat saldonya juga. Ya.
Kadang buku tabungan bisa jadi buku paling membahagiakan, jadi buku paling sedih juga. Ya. Lalu ada rekeningnya atas nama aku, tahu-tahu anaknya nelfon, "Oma, kenapa adek? Adek belajar nyetir mah nabrak." Aduh, terus gimana? Ya harus gantiin mah. Berapa deh? Opat ya. Kamu nabrak apa? BMW opat. Nabrak milih-milih aku deh. Ya makanya kecelakaan. Dari milih-milih. Oh ternyata rezeki baik. Sebelum lewat sini bukan punya kita gitu. Ya, di aku itu ternyata yang saya. Sama Bu Ibu sedekah di lampu merah ada yang minta. Aslinya bukan kita sedekah. Tapi Allah memang menakdirkan ada rezeki orang itu di kantong kita. Mau kita tahan kayak gimana? Kalau itu milik orang itu menurut Allah, nyampe pasti itu ya Allah. Jadi kan aslinya bukan kita yang dermawan, tapi Allah yang nyalurin rezekinya kepada hambanya. Saking baiknya Allah, kita diizinin kecipratan pahalanya. Karena sering sedekah Allah, tapi syaratnya satu, nilai, jangan ngaku-ngaku. Misi Allah, Pak Musnah, Masya Allah. Allah, ya Allah, kabeli wanya di boyo. Sami Allah, beriman. Si bapak kan besok masih mau belanja bulanan. Allah, teman juga ada yang mau bayar utang. Allah, mana barangnya lagi diskon. Allah, aduh, hari ini diskonnya terakhir. Allah, kan abis ini sekalian mau jemput si adik ke sekolah lewat. Pasti kembali hari ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Berbeda ya. Coba ke bawah sholat. Keterima kan itu kira-kira sholat? Ya. Insyaallah. Makanya kadang ada lagi yang berdalil, makanya harus kita beli dulu kok biar sholatnya khusyuk. Alasannya ya kan. Anggaplah kembali itu. Ya. Kadang kan beli ditanya, emang itu buat dipakai kapan sih, kan baju udah banyak. Oh, mudah-mudahan aja nanti ada kondangan. Mudah-mudahan. Ya. Akhirnya kebeli, taruh di lemari, nggak mungkin taruh di kulkas ya nanti. Taruh di lemari, udah dipajang. Ya udah, hari berjalan, belum ada kondangan, terus sibuk berkegiatan, sekeluar kota, karir melejit, tambah naik, tambah sibuk, tambah amanah. 5 tahun kemudian, tahu-tahu ada rezeki pindah rumah. Pas pindah dibongkar lemari, lah ini baju 5 tahun lalu, masih ada label harganya belum pernah dipakai. Cobain ah, ya nggak muat udah itu. Ya. Adiknya lewat, masih langsing ya kan, ya udah deh buat kamu aja. Beneran kan? Isi adik. Kita selama ini ngaku 5 tahun ada di lemari kita, itu baju saya. Gak ada yang berani pakai tanpa sih. Kalau akhirnya yang pakai sampai jadi usang itu si adiknya, berarti jadi adik. Aku isinya kayak gitu. Orang teh nggak percaya kalau beli barang yang mahal. Jadi untuk menanggulangi dia setiap kali diledekin sama orang, maka stroke bon pembelian jam tangannya itu dikantongin kemana-mana. Ada yang kehina, tulis ini bonnya bro, tuh lihat sendiri matanya tuh. Alhamdulillah. Oh, bonnya siapa itu kamu bawa? Tetap netizen mah ya. Dan kalau Allah maha benar Allah dengan segala firman-Nya, netizen maha benar netizen dengan segala komennya. Nggak bisa dibantah itu. Ya, capek. Tadi satu lagi yang diinfakkan di jalan Allah. Dulu ada pengusaha soleh kayak gini. Dia punya kebiasaan setiap kali jualan beres, cuman disisain sisa untuk belanja besok, untuk modal besok, modal untuk jualan besok, ya. Maka sisanya habis disedekahin. Ditanyakan sama teman-temannya, bro, invest dong kayak kita, kamu gak sayang apa sama hartamu, uangmu?
Dong invest. Begitu kata si orang kayanya ini, yang solehnya ini berkata, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Transfer ke rekening akhirat. Sebenarnya sedekah. Kata Ali kayak begini, Ali bin Abi Thalib. Anggaplah kayak gini ya, misalnya ada orang nabung sampai 1 M misalnya, cita-cita pengen beli mobil idamannya, mobil mewah. Udah kekumpul Bu, udah jalan, udah OTW ke showroomnya Bu. Tapi ternyata kata Allah umurnya nggak nyampe ke showroom, tengah jalan perjalanan lewat wafat. Maka kan dipakai sama keluarganya, buat pemakaman, kepake lagi 5 juta dari 1 miliar, posisinya 995. Setelah akhirnya orang ini wafat, kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan yang ditanya itu bukan yang kepake, tapi yang dititipkan. Kamu nggak akan ditanya, kamu pakai apa 5 juta? Kamu ditanya 1 miliarnya itu gimana? Ya Allah, saya nggak sempat pakai. Dulu dititipin niatnya buat apa? Ya Allah, yang ditanya 1 miliar kepakainya cuma 5 juta, sisa 990 aja ke 995 direbutin sampai anak cucu pada berantem. Saking sibuknya berantem itu jadi gak ada waktu doain orang tuanya. Jadi ya salah satu hal yang paling membuat diri ini waktu itu pulang dari Thailand, ada teman-teman kami juga pada judi yang lain ya. Memang udah pas liburan ke vilanya sih keluarga mereka, si anaknya ngajak, tapi itu ke villa keluarga kami itu ternyata di vilanya Bu ternyata ada anjing yang juga lucu. Saking lucunya dia pinter, disuruh duduk-duduk, disuruh loncat-loncat, disuruh salaman-salaman, suruh narik angkot ya. Maka ditanya kan, anjingnya bisa pinter begini, gimana caranya? Ini ada lesnya. Hah? Iya les anjing. Ada les anjing. Berapa les anjing? 8 juta sebenarnya. Majikannya 2 juta, belajar untuk surga. Ayo les anjingnya 8 juta. Kan ceritanya udah shock di sini. Besok-besoknya pas giliran gaji, tapi ceritanya gak datang. Ditelepon sama si anak. Nah, kok gak datang ngajar? Iya, akan ngajar anjing. Begitu ya. Oke, akhirnya dijelasin gimana? Ya sok kaji lah aku. Di mana nak kita punya uang sok dibayar, gurunya aja sudah datang ke sini. Ternyata nggak usah jauh-jauh Pak, ternyata itu tetangga nih mau ngajar. Berapa biaya ngaji sama tetangga? Saya tetangga yang lain sih pada cuma ngasih 500.000 semua. Mahal amat sih ya tuh. Lagi ngajar les anjing 8 juta sebulan, baik-baik aja 500.000 sebulan buat anak yang punya Anda. Mahal. Di Bogor sampai ada bimbel, tahu bimbel kan? Bimbel, bimbingan belajar ya. Ada paketnya di spanduk tuh gede, paket 80 juta persiapan masuk surga barunya. Pesan mahal. Begitu di dekat ya spanduknya persiapan masuk PTN, perguruan tinggi negeri. Ya Allah 80. Dan itu ada tanda bintangnya di 80 juta. Biasa kalau ada tanda bintangnya terus ada keterangan di kanan bawahnya kan. Keterangannya teh MAG can tentu lulus. Ini aku kan yang nentuin kampusnya bukan bimbelnya. Ya. Tapi ada loh ya, ada orang yang berkata ini worth it, layak ini. Keluar 80 juta untuk anak saya berlatih masuk kampus. Akhirnya masuk PTN tersebut dia ketemu sama lawan jenis pacaran, malah jadi maksiat, malah jadi zina, udah begitu. Boro-boro jadi kebaikan. Ya. Jadi udah ya. Maka itu salah satu yang gak kebeli kayak gitu. Karena emang kadang-kadang segini ya. Berarti dari awal kan kadang-kadang ada rekamannya gitu. Orangnya lagi, aduh jakun saya lepas nanti. Ya, ulangin lagi biar Allah yang memasukkan hidayah ya.
Dan saya mau berucap sebagus apapun, kalau Allah tidak masukkan ke hati, tidak ada perubahan. Mau tidak kedengeran, tapi Allah di majelis ilmu penuh sama malaikat sedang didoakan. Pulang-pulang pengen tambah takwa, sukses tetap ngajinya. Meskipun, tadi si Koko ngomong apa? Gak tahu. Gak kedengeran. Gitu pokoknya. Pokoknya orang gak ngaji, gitu ya. Nah intinya gitu lah Bu. Survei saya pengen tanya ya Bu, kita punya keinginan tidak? Ya. Allah punya keinginan juga tidak? Ya Allah ingin kita selamat dan lain-lain ya. Terus jawab dengan jujur, dari lahir sampai detik ini kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Diri sendiri. Nah, terus kita udah ngejar keinginan diri, bahkan sebagian udah tercapai. Ada orang pengen kaya beneran kaya, pengen viral beneran viral, pengen punya jabatan beneran naik jabatan. Jawab, setelah akhirnya tercapai pun, apa dia langsung jadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sekalipun? Masih aja pernah bete, sedih, kecewa. Makanya harus berapa kali lagi patah hati, sedih, kecewa, baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang aku suka, tapi pada apa yang Allah suka. Pernah melihat orang kaya yang masih stres? Yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Yang pasangan udah cantik masih selingkuh? Makin tegas ya. Tenang, saya sedang tidak membicarakan suami kalian. Tenang, Masya Allah. Tapi kalau kan kata orang itu semua teh sumber bahagia, tapi anak atau ada yang udah dapat itu semua masih belum bahagia juga. Malah ada orang-orang yang hidupnya cuma dipakai mengejar Allah, ya meskipun kata orang ya Allah, kok dia hidupnya semenderita itu, kadang dicibir orang, dia bodoh, ninggalin itu semua, ninggalin perusahaannya, ninggalin uang sebanyak itu, hanya demi Tuhan yang tidak terlihat itu, bodoh. Tapi yang menghina tiap malam masih stres mikirin cicilan, yang dicaci dihina, apa namanya? Masya Allah. Karena tiap hari yang penting dia berpikirin bukan apa yang aku suka, tapi apa yang Allah suka. Jadi amal, jadi kebaikan. Bu, yang paling penting dari semua hal itu yang penting jadi amal. Benar.